Let's go. Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi rekan-rekan, di perjalanan saya dan keluarga hari ini, saya sedang menuju ke SeaWorld Ancol, atau tepatnya ke Ancol ya. Cuman yang dituju adalah SeaWorld. Jadi teman-teman, hari ini sebenarnya bukan acara keluarga kami pribadi, tapi sebenarnya adalah acara trip dari anak saya yang paling tua, gitu ya, trip dari sekolah. Cuman kebetulan karena sudah lama juga saya nggak ke Ancol, dan mungkin saya ingin memberikan sedikit informasi bagi teman-teman yang berada di wilayah jauh dari Ancol. Kita coba tes yuk, gitu. Kita coba tes apakah Ancol itu masih menjadi tempat yang menyenangkan dan bisa direkomendasikan untuk didatangi atau sebagai destinasi wisata atau rekreasi bagi keluarga, gitu teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman, saya ini adalah lagi dalam perjalanan menuju ke Ocean Dream, gitu ya. Ya, Ocean Dream Samudra. Jadi teman-teman, waktu itu ini bertepatan dengan hari kerja, hari sekolah tentunya ya teman-teman ya. Jadi tempatnya agak sepi memang, gitu ya. Dan rekan-rekan, ini masuk Ocean Dream itu tidak banyak yang saya tahu, karena memang secara pribadi saya jarang ya, saya jarang ke Ocean Dream. Malah mungkin ini bisa dibilang ini pertama kalinya ya teman-teman saya ke Ocean Dream. Biasanya kalau ke Ancol pasti yang disasar apa teman-teman? Ya, teman-teman sudah tahu dan pasti benar jawabannya adalah Dufan, gitu ya. Dufan teman-teman. Jadi ini kesempatan pertama saya ke Ocean Dream karena ini adalah rute atau jadwal dari trip dari sekolah anak saya yang paling tua, Kakak Aslam. Jadi di sini saya juga membawa anak saya yang paling kecil, teman-teman bisa melihat kalau saya seperti mendorong sebuah stroller ya. Di situ ada anak saya yang paling kecil sambil ini pengen menyusul kakaknya yang sudah duluan nih teman-teman, berada di Ocean Dream, gitu ya. Jadi nanti kita lihat keseruannya teman-teman seperti apa. Nah, inilah adik dari kakaknya tentunya, gitu ya, anak saya yang paling kecil, Dede Amar ya, baru bangun gitu ya. Jadi ini dia lagi celingak-celinguk, di mana sih kakak nih, di mana sih kakak Aslam dan kakak Azril ya teman-teman. Inilah bagian tengah Ocean Dream, gitu ya teman-teman. Di sini ada seperti pendopo dari bambu yang sebagai aula serbaguna dan bisa untuk sholat dan istirahat makan, gitu teman-teman ya. Dan di sebelahnya juga disebutkan ada atau ketemukan ada lapangan besar. Nah, ini yang membuat anak saya yang paling kecil ini, anak bontot saya ini, cukup segar karena memang dia senang. Ya, rata-rata anak kecil ya, anak kecil tuh senang sekali kalau melihat lapangan karena dia bisa berlari-lari, gitu ya. Nah, sampai titik ini saya belum ketemu nih sama anak saya. Dan ini adalah wilayah untuk sebelahnya ya, sebelahnya lagi untuk ke daerah musola. Saya sendiri juga kurang paham ini mendekat ke daerah mana. Di situ seperti ada bangunan kastil suku Maya, gitu ya. Dan waktu itu bukan jadwalnya ke sana atau tidak ada jadwal ke sana, jadi memang saya tidak masuk. Saya hanya ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya Ancol itu masih cukup ramai dan cukup indah. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah waktu itu cuacanya cukup sejuk, gitu ya. Dan inilah ketemu akhirnya anak saya. Nah, inilah kakak Aslam, gitu. Kakak Aslam langsung lari. Di sini kakak Azril yang langsung nyamperin saya semua. Dan ini adalah dari sekolahnya anak saya yang kebetulan cukup dekat berada di rumah, dari TK Abdan Syakuro, gitu teman-teman. Dari TK Abdan Syakuro, ini adalah rombongan para Umu dan Abi mendampingi anak-anaknya semua. Saya kembali sambil menorong anak saya yang paling kecil teman-teman naik stroller, karena dan saya sangat sarankan teman-teman kalau bisa membawa stroller, bawa stroller ya teman-teman ya, karena dengan stroller itu teman-teman bisa membawa barang-barang, jadi nggak perintilan ditenteng semua. Dan tentunya kalau anak Anda capek, Anda nggak harus gendong, karena Ancol tuh luas banget teman-teman ya. Capek dan pasti capek, jalan-jalan seperti ini pasti capek. Dan ini kami sedang menuju SeaWorld teman-teman ya. Di sini antri cukup padat ya sebenarnya, karena memang pandeminya sudah agak berlalu, ini sudah kembali menjadi endemi, gitu ya. Dan ini adalah outfit, gitu ya, dari yang ditentukan dari sekolah, harus memakai baju merah marun biar nggak salah. Dan teman-teman, di sini juga Ancol tetap menjaga protokol kesehatan, harus memakai masker, gitu teman-teman ya, dan harus jaga jarak. Dan memang ditentukan waktu itu alhamdulillah nggak terlalu ramai. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau ke Ancol dan bisa menikmati ketenangan, datanglah di hari kerja.
Dan tidak lama teman-teman kita langsung masuk ke dalam SeaWorld, dan teman-teman ternyata SeaWorld, ya kita tahu itu ada tempat ikan, tetap mengagumkan kan, ya tetap mengagumkan, dimana Anda bisa lihat di sini ikan apa ini, seperti ikan patin gitu, tapi ikan patin yang kelebihan berat badan ya sangat montok sekali, dan ini yang abu-abu atasnya seperti ikan bawal. Ini kalau dibakar bisa dimakan 3 keluarga kayaknya. Dan inilah ikan yang paling saya senang teman-teman, ya super red dari Arowana. Ini kecilannya, anak-anakannya ini harganya 500.000 teman-teman ya. Anakannya baru sebesar telapak tangan Anda, harganya 500.000. Saya nggak tahu kalau sudah sebesar ini harganya berapa. Dan tentunya ya di sini saya bertugas untuk menjaga anak saya yang paling kecil, karena istri saya bertugas menjaga si kakak Aslam dan kakak Azril. Dan inilah ikan terganas di Sungai Amazon, ya mungkin salah satu yang paling ganas ya, piranha teman-teman. Kalau kita lihat mirip ikan apa sih? Ya benar sekali mirip ikan bawal, dan memang masih serumpun teman-teman. Dan jangan sekali-kali Anda memasukkan tangan Anda ke dalam gitu ya, dan Anda pasti sudah tahu nasibnya akan seperti apa. Dan anak saya yang paling motot ini dari Amar, baby Amar ini menemukan lorong-lorong, jadi dia sangat exciting sekali untuk bisa masuk lorong-lorong tersebut ya teman-teman. Dia bolak-balik, memang tidak saya syuting semua ya, tidak saya shoot semua, tapi bolak-balik. Dan di sini kita ketemu akuarium dari moray eel gitu ya, belut moray gitu ya teman-teman, yang ganas. Dan masih berjalan terus, saya cenderung mengikuti anak saya sambil melihat-lihat. Di sini kita melihat ada beberapa akuarium ikan, memang saya tidak konsentrasi langsung ke sana. Dan di sini kita juga menemukan akuarium dari kura-kura turtle ya teman-teman, jadi airnya sedikit bisa Anda saksikan. Dan saya bayangkan kalau saya punya rumah yang besar, pengen sekali ya punya akuarium khusus yang seperti ini teman-teman. Lihat bagusnya seperti apa. Dan yang saya tahu, salah satu artis yang punya rumah sampai mendekati seperti ini adalah Irfan Hakim ya. Dan tidak lama di sini langsung kita menjumpai dari akuarium The King of the Sea. Apa itu? Shark, baby shark, baby shark. Keren banget teman-teman, gagah. Dan ini termasuk hewan purba ya teman-teman. Ini adalah hewan purba, ini ada salah satu dari living dinosaurs yang masih hidup sampai dengan sekarang, yang dari dulu diciptakan sampai dengan sekarang bentuk dari tulang dan bentuk tubuhnya sebagian besar tidak berubah sama sekali. Jadi memang dia sudah diciptakan dari awalnya untuk berburu teman-teman ya, sangat aerodinamis, sangat gagah. Dan Anda lihat itu matanya ya, matanya semuanya bersinar gitu tuh, lihat teman-teman. Ini mungkin karena kena cahaya, tapi benar-benar menambah seramnya kayak robot ya tuh, lihat teman-teman, keren banget lah. Dan di sini saya juga menemukan akuarium hiu yang bisa kita lihat dari atas, cuman tetap nggak boleh dipegang. Cuman ternyata sudah saya pegang duluan sebelum saya tahu kalau tidak boleh dipegang. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Dan nggak lama dari ujung dari akuarium hiu yang tadi bisa dilihat, masuklah ke tunnel ya, tunnel dari akuarium ya yang besar ini di SeaWorld ya. Sampai saya nggak tahu nih ada berapa ribu ton air laut ya yang diambil langsung dari pantai Ancol. Teman-teman bisa lihat keindahannya ikan di sini, benar-benar mengagumkan. Nah ini adalah giant trevally teman-teman. Giant trevally, ikan yang paling dicari oleh para pemancing dengan tarikan yang cukup kuat membuat dengkul dan siku lemas gitu teman-teman ya. Dan masya Allah teman-teman, Allahu Akbar, subhanallah, ini adalah ciptaan Allah semua. Bagaimana Allah membuat ikan yang jutaan spesies gitu, jutaan jenis, dan nggak ada yang mirip. Maksudnya semuanya ada ciri khasnya masing-masing, luar biasa banget teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa kita kecil teman-teman kalau sudah menyaksikan seperti ini. Ini baru di SeaWorld loh. Gimana kalau Anda masuk ke samudra? Gimana kalau Anda masuk ke sebuah samudra yang lebih luas lagi? Anak saya yang kecil aja sampai terkagum, sampai diangkat oleh ibunya teman-teman ya. Dan di sini juga saya sangat mengagumi salah satu ikan ya, yang nanti teman-teman akan lihat ya. Mungkin bukan ikan yang seperti shark punya aura ganas, bukan, tapi ini adalah ikan yang cukup indah, dan bukan cukup indah, malah sangat indah ya teman-teman, malah sangat indah kalau disaksikan sedang melintas gitu teman-teman ya. Inilah dia apa ya teman-teman, ada ikan pari atau stingray. Lihat tuh anggunnya, anggun banget lah, lebih anggun daripada shark tadi ya. Keren banget teman-teman tuh, lihat. Dan di bawah itu bukan mata teman-teman, itu adalah radar ya, radar untuk mencari makan. Matanya itu ada di atas dan mulutnya itu di bawah,
Dan di samping mulut itu yang seperti mata itu bukan mata, itu adalah radar, teman-teman. Dan lihat di situ seperti ada arus air, tapi itu sebenarnya bukannya, itu adalah air dari pompa air untuk menjaga kebersihannya terus. Dan di sini saya sempat foto bersama atau video bersama. Ini ada Baby Amar, dia sangat senang tersenyum dan menyapa. Berapa kali dia menyapa, halo, halo, gitu ya. Dan di sini kita keluar tidak lama selesai. Di sini masuk dari akuarium diskus, ikan-ikan hias. Dulu kakak saya yang paling tua pernah punya nih ikan akuarium diskus ya. Dan diskus itu emang bagus banget, anggun banget, warnanya banyak. Dan ini ikan apa ya? Setahu saya ini ikan gepi ya. Ikan gepi itu teman-teman. Bagus, kecil-kecil bagus, yang memang itu sebaiknya dipelihara dengan banyak jumlahnya. Dan tidak lama teman-teman, ini sekitar jam 2 siang, ternyata di sini ada dari pertunjukan di akuarium yang besar itu di sebelah kiri itu teman-teman, itu ada pertunjukan memberikan makan dan langsung rame tuh teman-teman, langsung rame. Dan teman-teman tetap lihat ya, di sini semuanya menjaga protokol. Dan sekali lagi saya tunjukkan, ternyata Ancol itu adalah tempat yang sampai saat ini masih menarik untuk dikunjungi. Ya biaya ya kita sudah tahu ya, ada mau ke Ancol ya harus siap biaya. Dan biaya masuk ke SeaWorld itu adalah Rp105.000 kalau tidak salah teman-teman, per orangnya. Anak 2 tahun sudah harus bayar. Tapi bisa berulang-ulang terus keluar masuk ya. Dan di sini kita disajikan, ditunjukkan, diberitahu tentang akuarium itu diambil airnya dari mana, bagaimana menjaga kebersihannya, dan seterusnya. Dan tadi ada yang kuning-kuning lewat, itu ibu-ibu gitu ya. Dan di sini lihat ikannya sudah mulai berkumpul gitu ya. Berkumpul karena si kakak atau si petugas pemberi makannya sudah datang. Ikan-ikan ini langsung kenal nih, dan langsung berkumpul. Seperti kalau teman-teman punya akuarium, itu pasti ikannya sudah tahu pada saat kita datang dia langsung berkumpul gitu ya, karena dia sudah tahu akan diberikan makan. Di sini ada ikan pari, ada ikan kerapu, ada ikan giant trevally, ada ikan apalagi banyak sekali yang saya nggak tahu namanya apa, tapi semuanya berkumpul. Dan lihat ikan parinya itu berputar-putar tuh teman-teman, saking jinaknya ya. Tuh lihat teman-teman, berputar-putar ya sambil bermain-main dengan pelatihnya, itu udah tahu gitu ya. Dan luar biasanya itulah makhluk Allah, itu bisa dilatih. Ikan aja punya akal, bisa dilatih, masa kita nggak punya akal sih gitu, masa kita nggak bisa sih berbuat yang sesuai dengan petunjuk Allah ya gitu teman-teman. Kita sama-sama saling memperbaiki diri ya. Dan di sini proses makannya masih berlanjut terus, walaupun ini hanya proses makan yang sebenarnya ya proses makan, tapi karena kita baru pertama kali melihat seperti ini, saya, keluarga, dan semua orang yang hadir ya, jadi kita exciting ya, terpukau melihat betapa banyaknya ikan melintas gitu ya, betapa banyaknya jenis, dan bagus banget gitu ya. Kita ngeliat ikan itu kayak terhipnotis tuh teman-teman, keren banget gitu. Dan saya sangat menyarankan teman-teman ajak anak-anak Anda, kalau Anda punya rezeki, punya waktu, ajak anak Anda ke tempat-tempat seperti ini gitu. Jangan ke mall terus, jangan ke main ke Fun World terus, ke Time Zone atau sejenisnya. Ajak ke tempat seperti ini, mahal dikit nggak apa-apa, itu menjadi pengalaman yang berharga dan tentunya menjadi ilmu buat mereka semua gitu ya. Karena mereka jadi kenal SeaWorld, Taman Safari, akuarium air tawar, dan semuanya teman-teman. Saya sarankan teman-teman untuk selalu bisa mengajak ke tempat-tempat yang seperti itu. Dan ini istri saya yang sangat cantik dan soleha gitu ya, menggendong anak saya. Ini anak saya yang paling, yang nomor 2 gitu ya. Dia berdiri, lihat dong, terpukau, sampai saya kamera dari dekat pun dia nggak nengok gitu temannya. Itu menunjukkan bahwa dia terpukau dengan ikan. Bahkan anak saya nomor 2 pertamanya sempat ngambek nih, nggak mau masuk, tapi setelah masuk biasa, nggak mau keluar juga gitu teman-temannya. Keren banget teman-teman, lihat dong ya. Yang lihat di TV aja mungkin teman-teman nggak bosan, betul nggak gitu ya, betul ya. Ya teman-teman lihat di TV aja, lihat di YouTube saya ini aja mungkin nggak bosan. Gimana kalau teman-teman menyaksikan langsung? Dan saya yakin sih pasti teman-teman sudah banyak yang nonton sih, sudah pernah ke SeaWorld. Saya pun sudah 3 kali ini, 4 kali ini, sorry, sudah 4 kali ini ke SeaWorld. Tapi rasa excitingnya tetap seperti pertama kali. Itu luar biasanya kalau kita menyaksikan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang satu-satunya yang patut disembah, teman-teman. Luar biasa banget, keren banget. Dan nanti di sini nggak lama itu ternyata ada ikan kerapu juga teman-teman, dan ada ikan kerapu dan yang perlu kita tahu, ternyata ikan kerapu di SeaWorld Ancol itu ada yang sudah beratnya sampai 70 kilogram gitu ya, dari penjelasan si kakak ini. Dan ternyata dikasih tahu juga teman-teman, hati-hati, ikan kerapu itu memang ikan yang enak gitu, ikan enak banget, lembut, walaupun penampilannya kurang enak gitu ya, tapi dagingnya enak. Saya pernah dulu, kakak saya itu suka mancing daerah Kepulauan Seribu, suka sering dapat ikan kerapu. Nah itu ikan kerapu tuh teman-teman, tapi kalau ini yang katanya masih 10 kilo.
Tapi disarankan teman-teman jangan makan ikan kerapu yang beratnya sudah lebih dari, kita jangan makan ikan kerapu yang beratnya sudah lebih dari 10 kilo karena banyak racunnya teman-teman katanya tuh. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman, acara kami di Ancol gitu ya, di SeaWorld. Setelah dari SeaWorld ini itu tinggal acara sajian-sajian kecil lainnya seperti acara apa namanya, singa laut dan sebagainya, cuman nggak saya sajikan karena menurut saya utamanya adalah di sini, main eventnya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, dan pada saat kami mau pulang itu kami sempat ke pantai sebentar sampai melewati maghrib gitu ya, dan kami pulang, dan pada saat pulang kami disajikan oleh pertunjukan air mancur seperti ini teman-teman. Ini gratis karena ini ada di perlintasan dari masuk dan keluarnya pendatang yang akan ke Ancol gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tetap saya rekomendasikan teman-teman, dan ternyata Ancol masih seru untuk didatangi nih teman-teman. Jadi silakan datang, silakan ajak keluarga Anda main ke Ancol untuk menyaksikan tempat-tempat edukasi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Keep healthy, keep life, keep positive, dan keep learn. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.